bahwa semua orang muslim itu nanti di padang mahsyar akan dikumpulkan, semua umat Nabi Muhammad akan dikumpulkan, lalu mereka akan digiring ke dalam surga dengan syafaat Nabi SAW. Betul? Tapi tidak yang semua itu akan Allah beri izin syafaatnya ketika semua yang di padang mahsyar itu memiliki tanda untuk pantas dapat syafaat. Siapa mereka yang dapat syafaat? Yang diizinkan Allah. Man dalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Yang diizinkan Allah saja. Izinkan pertama kepada Nabi Muhammad, lalu diizinkan kepada Nabi Muhammad kepada umatnya, tapi umatnya yang terpilih. Nabi ingin semua umatnya selamat, tapi tak semua umatnya itu dapat izin, dapat syafaat atas izin Allah. Yang dapat izin adalah umat yang beriman, yang mengikuti ajarannya. Dan di antara umat-umat yang beriman itu, sebagai tanda pada kehidupan mereka, Allah Subhanahu wa taala akan lihatkan fi wujuhihim asari sujud. Pada wajah mereka ada bekas tanda sujud. Nah, di mana Pak? Di wajah kita ini ada bekas tanda sujud. Apakah tanda sujudnya kening hitam dua? Tidak. Apa Bu? Nur, cahaya. Di dalam kitab disebutkan, solat kita di dunia akan menjadi nurun fil qalbi, akan menjadi cahaya di hati kita sebagai pembeda baik dan buruk, hak dan batil, sebagai bentuk pertimbangan. Di ciri amal pertama orang di dunia ini, bahwa mereka adalah ciri penduduk surga. Dan ketika di akhirat ciri itu akan menjadi cahaya di wajah-wajah mereka. Ini cahaya hati kan tak nampak ya Pak, tapi dia tahu membedakan baik buruk. Itulah pertimbangan akalnya. Orang sholat itu berakal. Di akhirat dia akan menjadi tanda di wajah mereka. Nanti setelah dikumpulkan oleh Nabi Muhammad, Allah Ta'ala kumpul seluruh umat Nabi Muhammad, nanti semua yang ada tanda dipanggil Nabi, lalu diberi minum dari telaga Haud. Apa tandanya Bu? Cahaya. Sini yang punya cahaya. Ngaku-ngakulah umat Nabi Muhammad, kalau tak ada cahaya tak bisa Pak. Cahaya itu dari mana? Cahaya sujud. Bekas sujud sholat kita itulah akan menjadi cahaya. Itulah KTP kita nanti Pak. Tanda, sebagai tanda Nabi mengetahui kita adalah umat yang patut dapat izin Allah untuk diberi syafaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka khaira hazihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa na'udzu bika min syarri hazihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan segala urusan pada kehidupan kita dengan ucapan terbaik sebagai doa terbaik. Ucapannya adalah alhamdulillahirabbil alamin. Menumpang tuah kita pada kemuliaan Nabi dengan sebaik-baik kebaikan. Ya Allah, jadikan rahmat bagi sekalian alam. Penghormatan kepadanya dengan ucapan pujian, kata orang Arab solawat. Ucapan itu dengan kalimat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ayah bunda, bapak ibu, abang kakak, hamba-hamba Allah yang besar tak dapat saya himbau gelar, yang kecil tak ada pula nampak ya Pak. Semuanya besar-besar malam ini. Semoga kita semua senantiasa diberi Allah keberkahan, dirahmati dalam setiap urusan. Salah silap kita harap minta terus Allah beri ampunan.
kebaikan-kebaikan kita diterima jadi amal bekal kemudian hari. InsyaAllah selagi hayat di kandung badan, inilah masa kita terus mengumpulkan amal. Jika Allah tetapkan kematian, ditutup segala dosa dan keburukan. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda yang dimuliakan Allah, malam hari ini kita sudah masuk tanggal 8 Rajab tahun 1446 Hijriah. Tinggal 22 hari lagi bertemu dengan bulan Sya'ban. Berarti sekitar 52 hari atau 51 hari. Semoga Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan. Kata Abdullah bin Umar, "Iza dakhala syahrul Rajab", apabila masuk bulan Rajab, berdoalah dengan doa terbaik. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Bapak Ibu, malam hari ini kita masih membahas kitab Adab dan Sunnah Keseharian yang masuk pada hari ini pada tema amalan dan ucapan penduduk surga yang masih berada di bumi. Amalan dan ucapan penduduk surga. Ucapan itu amalan juga. Amalan-amalan penduduk surga sedangkan ia masih berada di bumi. Kira-kira kita termasuk tak? Itu jawaban paling benar. Insya Allah termasuk, ya kan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, surga ini Allah janjikan kepada orang beriman laki-laki dan perempuan. Allah sebut pada surah At-Taubah ayat 72. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kata Allah? Wa'adallahul mu'minina wal mu'minat jannatun tajri min tahtihal anhar wa masakina thayyibatan fi jannati adn. Apa kata Allah? Wa ridwanum minallahi akbar. Surga yang penuh kenikmatan itu Allah janjikan kepada orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan, yang mereka masuk di dalamnya. Surga itu di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir, dan sesungguhnya keridhaan Allah itu jauh lebih besar daripada surga itu. Wa'adallahul mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa masakina thayyibatan fi jannati adn wa ridwanum minallahi akbar. Dzalika huwal fawzul azim. Masyaallah. Allah berjanji kepada orang mukmin laki-laki dan perempuan, mereka dimasukkan ke dalam surga, yang di dalam surga itu ada sungai-sungai yang mengalir. Mereka kekal selama-lama di dalamnya. Kira-kira sungai yang mengalir airnya itu sungai mana tuh? Sungai Siak atau sungai Kampar? Tidak ada Pak, tidak bisa terbayang. Dan keridhaan Allah jauh lebih besar, dan itulah kemenangan yang agung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kata Imam Ibnu Katsir, wa ridwanum minallahi akbar, itu maknanya sudah masuk surga, kita masih ada yang lebih besar daripada itu. Apa dia? Yaitu pertemuan dengan Allah, yang menatap wajah Allah. Wa ridwanum minallahi akbar. Di dalam ayat yang lain lagi Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada orang beriman laki-laki dan perempuan, juga orang-orang yang menepati janji. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguhnya orang-orang yang soleh, yang berbuat baik, yang setia kepada Allah, Allah akan beri mereka minum dari telaga kafur. Jadi bukan telaga kapur kayak dunia Pak, telaga kafura, airnya dari air mata salsabila. Siapa mereka? Mereka yang menepati janji. Apa kata Allah Ta'ala? Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura aynan yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka itu orang yang menepati janji, orang yang beri makan dari makanan yang paling mereka sukai kepada yatim, miskin, dan orang-orang terlantar. Dan mereka memberi makan bukan karena ingin dipuji, bukan pula ingin balasan, hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, siapa yang mereka berada di bumi yang kemudian akan Allah berikan keutamaan itu?
penduduk-penduduk bumi yang sudah mencirikan penduduk-penduduk surga. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kunci dari amal penduduk surga itu di dalam hadis dari Abu Hurairah. Yang pertama, orang yang menjaga sholatnya. Kata Nabi, as-sholatu miftahul jannah. Ini ciri pertama nih. Jadi kalau tidak sholat tidak bisa masuk surga. As-sholatu miftahul jannah. Sholat itu kuncinya masuk surga. Ada pendapat menyebutkan seperti ini, bahwa semua orang muslim itu nanti di padang mahsyar akan dikumpulkan, semua umat Nabi Muhammad akan dikumpulkan, lalu mereka akan digiring ke dalam surga dengan syafaat Nabi SAW. Betul? Tapi tidak yang semua itu akan Allah beri izin syafaatnya ketika semua yang di padang mahsyar itu memiliki tanda untuk pantas dapat syafaat. Siapa mereka yang dapat syafaat? Yang diizinkan Allah. Man dalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Yang diizinkan Allah saja. Izinkan pertama kepada Nabi Muhammad, lalu diizinkan kepada Nabi Muhammad kepada umatnya, tapi umatnya yang terpilih. Orang Nasrani setelah Nabi Muhammad itu umat Nabi Muhammad. Orang Yahudi setelah hidupnya Nabi Muhammad, baik bertemu atau tidak bertemu Nabi sampai hari kiamat, umat Nabi Muhammad. Semua manusia yang hidup setelah Nabi Muhammad, baik ketemu atau tidak sampai hari kiamat, dia adalah umat Nabi Muhammad. Nabi ingin semua umatnya selamat, tapi tak semua umatnya itu dapat izin, dapat syafaat atas izin Allah. Yang dapat izin adalah umat yang beriman, yang mengikuti ajarannya. Dan di antara umat-umat yang beriman itu, sebagai tanda pada kehidupan mereka ada KTP padang mahsyar, Pak. Nah, di padang mahsyar itu ada KTP nih, Pak. Tapi KTP-nya nggak bisa di-print di Disduk Capil, Pak. Cari dinas penduduk catatan sipil untuk mengeprint KTP kita supaya kita diakui umat Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, saya umatmu, ini KTP saya. Oh, enggak. Mana tahu yang tukang print KTP itu nanti tak ada KTP, Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa KTP itu? Kartu tanda penduduk kan? Nanti kartu tanda penduduk kita itu yang melekat pada diri kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang melekat pada diri kita? Nanti Allah Subhanahu wa taala akan lihatkan fi wujuhihim asari sujud. Pada wajah mereka ada bekas tanda sujud. Nah, di mana, Pak? Di wajah kita ini ada bekas tanda sujud. Apakah tanda sujudnya kening hitam dua, Pak? Tidak. Apa, Bu? Nur, cahaya. Di dalam kitab disebutkan, solat kita di dunia akan menjadi nurun fil qalbi, akan menjadi cahaya di hati kita sebagai pembeda baik dan buruk, hak dan batil, sebagai bentuk pertimbangan. Di ciri amal pertama orang di dunia ini, bahwa mereka adalah ciri penduduk surga. Dan ketika di akhirat ciri itu akan menjadi cahaya di wajah-wajah mereka. Ini cahaya hati kan tak nampak, ya, Pak? Tapi dia tahu membedakan baik buruk. Itulah pertimbangan akalnya. Orang sholat itu berakal. Di akhirat dia akan menjadi tanda di wajah mereka. Nanti setelah dikumpulkan oleh Nabi Muhammad, Allah Ta'ala kumpul seluruh umat Nabi Muhammad, nanti semua yang ada tanda dipanggil Nabi, lalu diberi minum dari telaga Haud. Apa tandanya, Bu? Cahaya. Sini yang punya cahaya. Ngaku-ngakulah umat Nabi Muhammad, kalau tak ada cahaya tak bisa, Pak. Cahaya itu dari mana? Cahaya sujud. Bekas sujud sholat kita itulah akan menjadi cahaya. Itulah KTP kita nanti, Pak. Sebagai tanda Nabi mengetahui kita adalah umat yang patut dapat izin Allah untuk diberi syafaat. Wah, mana doanya? Pada surat At-Tahrim. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Berdoa kita, Pak. Rabbana atmim lana nurana. Ya Rabb kami, sempurnakan cahaya kami. Waghfir lana, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Sudah di padang mahsyar pun masih minta ampun lagi, Pak. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Engkau Maha penetap dari segala sesuatu. Kira-kira Bapak Ibu, sholat kita bisa jadi cahaya atau belum? Insya Allah.
Ini amal pertama. Solat. Yang mana solat di dunia ini, kata Imam Ibnu Katsir menyebutkan, solat yang menjadi cahaya, amal bagi orang-orang bumi, solat yang kemudian menjadi kuncinya surga. As-salatu miftahul jannah. Kata Nabi, solat itu kuncinya surga. Bahkan solat itu menyujudkan hatiku, kata Nabi. Maka solat yang seperti apa? Seperti yang kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. 3 keutamaan solat. Yang pertama, solat itu sebagai apa Bapak Ibu kemarin? Surat Toha ayat 14. Sebagai apa Bapak Ibu? Payah nih lulus ya nih. Ya kan? 3 fungsi solat itu. Yang pertama, sebagai bentuk pengibadahan kita. Tugas utama kita di muka bumi ini yang paling penting solat. Nah, ada yang lebih penting daripada solat, kan itu yang yang Nabi katakan dalam hadis Imam Abu Umamah. Ma azinallahu li abdin fi syai'in afdaluhu min raka'ataini yusallihima. Tidak ada satupun yang Allah izinkan kepada seorang hamba yang lebih utama daripada solatnya. Sungguhnya 2 rakaat solat itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Pak, dunia ini hancur, sedangkan solat kekal selama-lamanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa kata Allah? Innani anallah la ilaha illa ana fa'budini aqimis sholata li zikri. Kita tak akan bisa berhubungan dengan Allah tanpa solat dengan Al-Quran. Tidak bisa. Solat dan Al-Quran itu untuk kita berhubungan dengan Allah. Itu yang pertama tuh. Yang kedua baru, solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Aqimis sholah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Solat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Surat Al-Ankabut ayat 45. Baru masuk tujuan solat itu agar apa? Menyelesaikan seluruh urusan-urusan kita dunia ini, dunia dan akhirat. Apa kata Allah? Wasta'inu bisabri wassalah. Pada surat Al-Baqarah ayat 45. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khasiin. Minta tolong dengan sabar dan solat. Sungguh itu berat. Yang bilang berat siapa Bapak Ibu? Allah. Minta tolong dengan sabar dan solat itu sungguh berat. Lakabiratun, sungguh berat. Illa 'alal khasiin, kecuali bagi orang yang khusyuk. Apa maknanya? Orang yang khusyuk akan dapatkan pertolongan dengan solat dan sabar itu sangat mudah. Kan mafhum mukhalafahnya, makna kata sebaliknya, solat itu menjadi pertolongan, sabar dan solat itu menjadi pertolongan, tapi sangat berat kecuali bagi orang khusyuk. Kalau udah khusyuk pasti sangat ringan. Pertanyaannya, siapa orang yang khusyuk? Yang khusyuk itu disebutkan pada banyak ayat. Satu di antara pada surah Al-Fatir, kemudian pada surat Al-Bayyinah ayat terakhir. Surah Al-Fatir apa kata Allah? Innama yakhshallahi min ibadihil ulama. Sesungguhnya di antara hamba Allah yang khusyuk adalah ulama. Apa itu khusyuk? Patuh kepada Allah. Khusyuk itu bukan Allahu Akbar, fokus gitu, enggak. Selesai fokus keluar sholat masih bercarut, itu enggak khusyuk namanya. Yang khusyuk itu kata Imam Ibnu Qayyim adalah mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi, maka sholat itu akan dapat pertolongan. Pertolongan utamanya bukan pertolongan sesuai keinginan kita, tapi pertolongan yang patut untuk kita selamat dari azab Allah. Apa yang dimiliki Allah Ta'ala. Ini dia fungsi solat utama itu. 3. Yang pertama surat Toha ayat 14, yang kedua surah Al-Ankabut ayat 45, yang ketiga surah Al-Baqarah ayat 45. Sebagai hubungan kita dengan Allah, sebagai alat kita mencegah perbuatan keji dan mungkar, sebagai tempat kita bergantung agar Allah Ta'ala beri pertolongan. Solat itulah amalnya. Dan sebaik-baik pertolongan, Allah masukkan kita dalam rahmatnya ke dalam surga, insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini dia, solat di dunia menjadi cahaya pada hati kita, nurul fil qalbi, sedangkan di akhirat nurul fil jasad, nurul fil pada wajah kita, fi wujuhim asari sujud. Tapi gara-gara ayat itu Pak, pada wajah mereka ada bekas tanda sujud. Ada orang sujud tuh digiling-giling kepala biar tanda hitam sendiri kan. Biar nanti ditanda dapat sujud. Nah, tidak yang itu Bapak Ibu. Tanda di wajah itu nanti di akhirat, di bumi ini kata Imam Ibnu Katsir juga Imam Al-Ghazali adalah tanda pada hatinya. Dia punya cahaya hati, membedakan baik dan buruk, hak dan batil. Dia sendirilah yang mengetahui itu. Sehingga nurul fil qalbi,
mencegah dia berbuat keji dan mungkar. Insya Allah. Yang kedua, dengan solat itu maka dimudahkan Allah untuk mengerjakan amal-amal yang lain. Dia dimudahkan Allah. Tidak ada satu amalan yang lain pun yang bisa kuat sandarannya kecuali sebab dia menyempurnakan solatnya. Apa kata Nabi SAW? Inna awwala yuhasabu fi yaumil qiyamah as-salatul maktubah. Sesungguhnya amal yang pertama sekali dihisab. Dihisab itu apa Pak? Dirokok gitu bukan? Lain kan? Kumpul kawan-kawan yang ahli rokok. Awak ni ahli hisab. Itu beda tuh. Hisab itu bahasa Arab. Diperhitungkan, diadili. Sesungguhnya amal yang pertama sekali diadili pada hari kiamat adalah solat. Fa'in atammaha, kalaupun solatnya sempurna. Kira-kira solat kita sudah sempurna atau belum Bapak Ibu? Maka kata Nabi, kalau sempurna solat wajibnya, as-salatul maktubah, ya saya baca lagi. Inna awwala yuhasabu fi yaumil qiyamah as-salatul maktubah. Amal paling pertama kali dihisab di hari kiamat adalah solat wajib. Fa'in atammaha, kalaupun itu sempurna. Tapi kalau tak sempurna kata Nabi, unzuru litatawuan, maka lihatlah amal tambahannya. Mana amal tambahannya Pak? Yang mengiringi amal sunat. Kalau sudah dia kerjakan amalan sunat, maka insya Allah amal wajibnya sempurna. Kata Imam Rafi, saya belum sampaikan ini kawan sini. Kata Imam Rafi, orang yang menyepelekan amalan sunat tak perlu diambil jadi saksi di pengadilan. Imam Rafi rahimahumullah, orang yang menyepelekan amalan sunat, terutama solat-solat sunat, solat rawatib, solat witir, solat tahajud, solat duha. Ini amalan sunat yang mengiringi prioritas amal wajib. Di solat wajib itu sunatnya solat sunat rawatib yang paling utama, baru solat witir, baru solat tahajud, baru solat duha. Itu kemarin saya sampaikan kan, 4 amalan yang mengiringi amalan wajib dari amalan wajib solat. Kata Imam Rafiq, siapa yang menyepelekan amalan sunatnya itu berarti dia tak berharap amalan wajibnya sempurna. Maka tak pantas bagi seseorang yang menyepelekan solat sunat dia memiliki muru'ah. Muru'ah itu marwah. Maka tak boleh baginya menjadi saksi di pengadilan. Ada nak di pengadilan kita kayak gitu Pak? Waktu mau jadi saksi tanya loh, Bapak solat sunat apa lengkap enggak? Tempat kita Pak jadi saksi kadang tak solat tuh Pak. Jangankan solat sunat, solat wajib aja bolong-bolong. Maka maaf Bapak ya, maaf Bapak Ibu ya. Sebagian ulama-ulama kita, orang-orang tasawuf menjadikan ini dasar untuk jadi saksi nikah pun dilihat juga solatnya. Saya pernah ketemu orang tuh, bapak ayahnya ini tidak solat Pak, tidak solat wajib. Pokoknya solatnya bolong-bolong lah, boleh dikatakan tidak solat. Dia nikahkan anak yang saya tanya, itu sah tidak bapak yang nikahkan? Kalau secara fikih sah-sah aja, tapi secara adab tak pantas seseorang tak solat disebut sebagai muslim. Kata Nabi, fariqu bainal muslim wal kafirin, solat. Pembeda antara orang kafir dengan muslim itu solat. Bagaimana mungkin dia mengaku seorang muslim kalau tak solat? Inilah induk amalan bumi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan, insyaallah dimasukkan ke dalam surga. Itu amal pertama nih Pak, solat, kemudian solat yang mengiringinya, solat tatawuan. Kira-kira Bapak Ibu, kita kan tadi sebut solat kita yang wajib belum sempurna. Maka kata Imam Rafi, untuk menyempurnakan solat wajib kita tidak ada pilihan kecuali dengan memperbanyak solat sunat Pak. Maka usahakanlah solat sunat kita ini hidup Bapak Ibu. Seberapa banyak? Sekurang-kurangnya kata para ulama, kalau umur sudah 40 tahun, minimal sehari semalam tuh 40 rakaat bersama solat wajib. Solat wajib kita 17 rakaat. Solat rawatib kita 12 rakaat. Kata Nabi, man shalla isna raka'atan yauman, man shalla isna asyara raka'atan yauman, banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang solat 12 isna asyara raka'atan, 12 rakaat sehari semalam, maka Allah akan bangun baginya istana di surga. Mana yang 12 tu? 2 rakaat sebelum subuh.
2 rakaat sebelum, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Jangan ditinggalkan. Itu muakkad. Kata Syekh Mawardi bahwa seseorang yang meninggalkan yang muakkad sekali-kali tak apa-apa, sering-sering itu tercela. Sering-sering tercela. Bapak Ibu, di antara sholat sunat rawatib tadi yang paling diperhatikan Nabi semuanya, tapi ada 2 yang Nabi perhatikan sekali. 2 sholat qabliyah. Yang pertama qabliyah subuh, yang kedua qabliyah zuhur. Qabliyah subuh namanya sholat fajar, qabliyah zuhur namanya titik-titik. Apa namanya Bu kemarin? Belum kayaknya. Sholat qabliyah zuhur itu namanya sholat sunat zawal. Nah, sholat sunat zawal. Hadisnya kita baca. Kalau sholat sunat qabliyah subuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan di dalam hadis yang sahih, raka'atainil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Sedangkan sholat sunat qabliyah zuhur itu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, kata beliau anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli arba'a rakatan ba'da atazawwal syamsa qabla zuhri wa qala innaha sa'atan tuftah fiha abwabul jannah, atau putihat abwabul jannah. Kalau di sini tuftahu fiha abwabus sama wa ahibba ayyas adali fiha amalan soleh. Atau kama kalau Rasulullah. Apa kata Nabi? Kata Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW dia solat 4 rakaat ba'da an tazawwala syamsya, setelah matahari tergelincir. Ada kata di situ kalimat zawal, solat sunat setelah matahari tergelincir. Itulah dia qabliyah zuhur. Atu-atu kita dulu usolli sunat zawal raka'ataini lillahi ta'ala. Pernah Bapak gitu Pak? Sama usolli sunat al-fajri, usolli sunat al-qabliyah subuh, usolli sunat subuh, itu juga. Kata Syekh Dr. Muhammad Bahid, guru kami, guru kita, Syekh Muhammad Bahid, setiap solat yang tidak ada ba'diyahnya, maka sebenarnya tidak perlu kita mengatakan qabliyah. Contoh qabliyah subuh dan qabliyah asar itu tidak ada ba'diyahnya, jadi nggak perlu usolli sunatal subhi qabliyatan raka'ataini, dia nggak ada ba'diyahnya. Maka cukup aja kata usolli sunatal fajr atau usolli sunatal subuh, karena sunat subuh sama seperti sholat asar, ada sunatnya, ada wajibnya. Ini kaifiat kaifiat niatnya. Usolli sunatal asar raka'ataini lillahi ta'ala, atau raka'ataini ada anil ta'ala, karena dia sholat rawatib. Enggak perlu juga kata usolli sunatul asar qabliyatan atau usolli sunatul qabliyah asar raka'ataini ada lillahi ta'ala. Kenapa pakai qabliyah padahal dia tidak ada salat sunat ba'diyahnya? Ini kata Syekh Muhammad Bahid dan dijelaskan oleh Syekh Alawi Al-Maliki Al-Hasani menjelaskan seperti itu. Kalaupun kita berniat usolli sunatul ba'diyah qabliyah zuhur, qabliyah asar, usolli sunatul qabliyah subuh juga tidak mengapa. Tapi 2 salat ini diperhatikan Nabi. 2 rakaat sebelum subuh pahalanya sama seperti dunia dan seluruh isinya. 4 rakaat sebelum zuhur, kata Nabi tadi, bahasanya belum saya terjemahkan ya. Apa kata Nabi? Kata Abu Hurairah, aku melihat Nabi SAW sholat 4 rakaat antazawala syamsi qabla zuhri, ketika matahari tergelincir sebelum zuhur. Wa qala, berkatalah Nabi, innaha sa'atan tabtahu fiha abwabas sama. Itulah di mana peristiwa saat-saat pintu-pintu langit terbuka. Wa hibba ayyas adali, dan aku sangat gembira, cinta, sangat senang ketika itu. Fiha amalan soleh, aku sedang beramal di dalamnya. Dan aku senang bila waktu itu aku ada sedang beramal, amal-amalku terangkat untukku ke langit tersebut. Jadi qabliyah subuh itu mantap, qabliyah zuhur itu mantap, pintu langit sedang terbuka. Jadi disebut dengan zawal. Jadi ada 2 Bu, fajar dan zawal. Ini dahsyatnya sholat sunat rawatib. Orang yang meninggalkan sholat rawatib ya tak berdosa.
Tapi kesempurnaan solat maktubahnya belum tentu. Tapi kerjakan aja lah solat rawatib itu, mau khusyuk tak khusyuk, tak ada persyaratan. Yang penting kerjakan karena dia sunat. Di situ menghadirkan kecintaan. Usahakan 40 rakaat. 12 rakaat solat rawatib, 17 rakaat solat wajib, berapa? 29. Tambah solat tahajud 8, berapa? 37. Ditambah witir 3, berapa? Pas 40. Itu sekurang-kurangnya yang umurnya 40. Kalau udah lewat 40, tambah duha lagi 8 rakaat, 48. Tambah lagi solat sunat awabinnya 6 rakaat. Berapa Pak? 48 tambah 6. Banyak. 54. Belum lagi, Bapak ada 60 70. Tambah solat hajat lagi 2 rakaat. Baru 56. Tambah solat tobat 2 rakaat lagi, baru 58. Tambah solat sunat apa lagi? Pokoknya 60. Apa Pak? Sahabat solat tasbih 4 rakaat 62. Kena umur Bapak dah 62. Awak 70 Ustaz. Tambah solat sunat mutlak lagi. Wah, gitu. Tapi kata para ulama, sekurang-kurangnya 40 rakaat. Malu awak. Umur dah lebih 40, umur dah lebih 50. Solat masih juga 2 rakaat. Masih juga 4 rakaat. Solat habis solat zuhur langsung terbang. Habis solat maghrib langsung terbang. Orang Allahumma antas salam, dia Allahumma lantas jalan. Zikir Allahumma antas salam wa minkas salam. Kawan tak dah Allahumma lantas jalan, lantas jalan, lantas jalan. Hilang solat sunatnya. Bapak Ibu yang dimuliakan, ini ciri amalan penduduk surga Pak di bumi. Amalnya solatnya, solat maktubahnya dan solat tatawu'nya. Solat tatawu utamanya rawatib. Yang kedua baru masuk solat sunat witir. Kata Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan witir sekalipun di atas unta. Nabi tak pernah meninggalkan witir, Pak. Sekalipun di atas unta. Pertanyaannya, kalau tertinggal witir, bolehkah mengkodok witir? Boleh. Fikih 4 mazhab boleh mengkodok witir di siang hari, tapi tidak dengan bilangan ganjil. Kalau biasa kita witir 1 rakaat, maka mengkodoknya siang hari 2 rakaat. Siapa yang biasa witirnya 3 rakaat, maka mengkodoknya di siang hari 4 rakaat. Dia tidak katakan usolli sunatal witri kodokan, enggak. Dia cukup usolli sunatan, kemudian dia iktibarkan, dia itikadkan di hatinya bahwa solat sunatnya ini sebagai penebus kafarah karena telah meninggalkan solat witir tadi malam. Bagi siapa-siapa yang biasa witir 1, 3. Kalau 1 gantinya 2 di siang hari, memperbanyak solat sunat mutlak sebenarnya. Tapi itu bagian dia mengganti. Tapi tak diniatkan usolli sunatal witri kodokan, enggak. Cukup dia niat dalam i'tikad hatinya, aku tadi malam tak solat, aku solat siang ini perbanyak. Tadi malam 1 witir, aku solat siang ini 2. Solat sunat mutlak dia itu. Makanya para sahabat dulu menggantinya kapan? Di waktu antara zuhur dengan asar. Apa Ibu yang dimuliakan Allah, jangan tinggalkan witir. Baru masuk solat tahajud. Ustaz kami 40 aja, tapi mesti ada duha. Udah, tahajudnya 4, witirnya 3, nanti duhanya 4. Kan 8, 8, 3, pas 40. Kalau Pak Amir 50, berarti harus tahajudnya juga lengkap Pak, kan? Tahajudnya lengkap, witirnya lengkap. 48 baru kan, tambah awabin 6. Minimal awabinnya 2 lah. Awabinnya 2. Salatul awabin hina tarmizul fisal. Salat orang-orang yang kembali kepada Allah di saat anak onta sedang kepanasan, atau salatul abin bainal maghrib wal isya, antara maghrib dan isya. Sekurangnya 2 rakaat, bagusnya 6 rakaat atau bahkan lebih daripada itu. Maka kata ulama, apa itu salat awabin? Salat orang yang kembali kepada Allah. Boleh dikatakan itu adalah salat sunat taubat. Ini 4 tuh Pak. Rawatib, witir, tahajud, awabin. Dan semua solat ini punya keistimewaan dahsyat. Solat rawatib dibangun taman surga. Solat witir penyempurna seluruh amalan solat malam. Ihtimamus solatul lail bil witri. Tutup dan sempurnakanlah solat malam kalian dengan witir. Jadi kalau belum witir Pak, sebanyak apapun solat kita belum sempurna. Lalu yang ketiga, solat tahajud. Oh, ini dahsyat lagi. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Apalagi Allah katakan wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Bangun malam sebagai amal tambahan. Apa Allah katakan? Bukanlah alakum, tapi Allah katakan asa.
asa ayya ba'asa rabbuka. Yang punya asa itu bahasa kita harapan, Pak. Yang punya harapan bukan kita, Allah yang berharap. Pada bagian malam bangunlah. Allah berharap kamu, Tuhanmu berharap kepadamu, kamu menjadi hamba yang terpuji. Yang berdoa untuk kita itu Allah. Maka kata Imam Jalaluddin dalam kitab Tahajud tuh, orang tahajud nih Pak memang jadi kekasih Allah. Yang doa itu langsung Allah. Allah punya harapan dengan dia. Kita kalau puasa Allah juga berharap. Tapi Allah katakan la'alakum. Apa la'alakum misalnya? Kutiba alaikumusiyam ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum. Semoga kamu menjadi orang takwa. Tapi kalau yang sholat tahajud nih, asa ayya ba'asaka rabbuka. Tuhan kamu punya harapan untuk kamu. Tuhan yang punya asa. Asa tau? Orang putus asa kan? Sekarang Allah punya asa. Allah punya keinginan untuk kita. Tahajud. Apa kata guru-guru kita dulu? Kalau ada ustadz atau guru tak tahajud, malu lah Pak. Jadi dia guru, dia ustadz. Ustadz maksudnya ngajar kan? Jadi yang dianggap ustadz lah. Masa tak tahajud? Lucu aja gitu. Apa kata guru? Lu usah jadi ustadz kalau tak tahajud. Begitulah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini tahajud ini kemuliaan. Solat yang tak bisa dibanggakan. Apa nak dibanggakan? Orang tidur semua. Allahu Akbar. Woi, buat solat tahajud. Yang dibilang woi itu aja. Jangan bangun aku kerja. Isa Pak, dalam keadaan ngantuk dan sebagainya. Allah katakan dalam surah As-Sajdah kan, tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum. Ini itu orang yang jauh dari tempat tidurnya, lambungnya jauh. Dia hanya mengharapkan Allah Ta'ala. Dan punya rezeki dia sedekahkan, dia impakkan rezekinya. Inilah Allah janjikan Pak. InsyaAllah Pak, dengan tahajud Allah muliakan. Apa kata Jibril? Inna syarafal mu'minin qiyamul lail. Sesungguhnya kemuliaan orang beriman itu adalah dalam solat malamnya. Baik Bapak Ibu, ini solat ni nak bisa. Dia adalah pintu dan kunci amal. Bahwa ciri penduduk surga di muka bumi. Tapi kalau dia bilang, ini penduduk surga, solatnya lalai, tak bisa. Baru amalan yang lain, puasa, baru lain sedekah dan infaknya, kemudian baru haji dan umrahnya. Tapi utamanya itu di solat. Dan Allah akan mudahkan dengan solatnya, dia akan diberi Allah rezeki yang halal. Dengan rezeki itu nanti nampak amalan penduduk surga yang kedua apa dia? Dia mudah berbagi dengan sedekahnya. Makanya yang mengiringi solat itu cuma sedekah Pak. Aqimis sholat wa atuz zakat. Dirikan solat wajibnya dan bayarlah zakat. Dirikanlah solat sunatnya, maka berinfak dan sedekahlah. Kan gitu tibanya. Setiap ayat tuh aqimis sholat wa atuz zakat. Yang masuk dirikan solat itu yang maktubah. Wa atuz zakat itu sampai haul dan nisabnya. Lalu mengiringi dua amal ini, solat wajibnya dengan solat tatawu'nya, sang zakat wajibnya dengan infak dan sedekahnya. Ini ciri kedua. Masuk kita Pak. Dan sedekah terbaik itu di dalam surat Al-Baqarah, surah Ali Imran ayat 92. Lan tanal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian takkan sampai kepada kebaikan yang sempurna sebelum kalian menginfakkan harta yang paling dicintai. Kira-kira Pak Imam, apa harta yang paling dicintai manusia? Apa Pak Amir? Bu, harta yang paling dicintai manusia apa? Duit. Emas. Kalau duit dan emas, Nabi Adam waktu dia datang ke bumi, perlu tak dia pakai perhiasan? Kalau orang bilang duit ada yang paling berguna zaman itu, duit kemana nak belanja? Nabi Adam kan manusia, dan semua orang perlu itu. Apa harta yang paling dicintai manusia? Harta paling berharga ya perhiasan. Paling berharga Pak. Misalnya paling berharga itu emas. Emas 1 gram masih ada harganya. Kalau beras 1 gram tak ada, ambil aja lah, tak perlu kita beli, kan? Beras, apalagi pasir, semen 1 gram tak ada harganya. Tapi kalau emas 1 gram 1.500.000 sekarang, 600, masih ada harganya. Tapi harta yang paling dicintai orang bukan emas. Karena apa dia harta paling dicintai manusia? Kata Imam Ibnu Katsir, ketika seorang tak punya, dia mati. Maka semua orang menginginkan itu Pak. Kalau tak punya emas mati tak? Tak punya emas asli mati, tak mati. Emas asli yang emas mati. Tak punya emas
Mamir, Mas Anto, Mas Sutardo pun tak mati juga Pak. Apalagi Mas Perak itu kan. Bapak Ibu, apa kalau tak punya mati? Ketika kita mampu berbagi, kita punya, lalu bagi orang yang tak punya tuh. Kalau tak punya dia mati, kita selamatkan dia dari kematian. Makanan tuh harta terbaik untuk diinfakkan. Lan tanal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tak akan sampai pada kebaikan yang sempurna sebelum kalian menginfakkan harta paling kalian cintai. Yang paling dicintai manusia ini makan, apalagi ketika dia lapar. Makanya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ketika dia lapar itu, dia bisa bersedekah dengan makanan saat dia lapar. Itulah Allah turunkan surat Al-Insan ayat ke-10, 11, 12 yang menyebutkan tentang sedekahnya Sayyidina Ali. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatima wa asyira. Ini amalannya. Dia di dunia sudah Allah tunjukkan amalan penduduk surga. Allah turunkan, dia bukan nabi, bahkan Allah kirim salam kepadanya. 3 manusia dapat salam karena amal buminya, karena mereka ahli sholat, mereka ahli sedekah. Satu siapa? Abu Bakar Siddiq, Ibunda Khadijah dulu. Ketika menjelang wafatnya, habis hartanya, dia kata pada Rasul, ya Rasulullah, kalau jika aku sampai waktunya Allah tetapkan, aku ingin terus bersama dengan dakwah ini. Habis sudah hartaku bersamai dengan dakwah ini, aku ingin tetap sama. Tolong ya Rasulullah, nanti kalau aku telah wafat, jadikan tulang-tulangku sebagai jembatan supaya Islam tetap bisa disampaikan ke seluruh alam. Datang malaikat Jibril. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, sampaikan sama Khadijah, Allah kirim salam. Kirim salam Pak. Yang kedua Abu Bakar Siddiq, ketika perang Badar, habis semua hartanya, dia tinggalkan batu-batu, batu kerikil masukkan dalam goni. Kena ayahnya buta, ditanya apa yang ditinggalkan Abu Bakar? Ini ya, kata anak-anaknya. Padahal ketika dia bawa kepada Rasulullah, tidak ada, semua harta ini bawa. Kata Nabi, apa yang kau tinggalkan di rumah untuk keluargamu? Kata dia, taraktu Allah wa rasulihi, aku tinggalkan Allah dengan Rasulnya aja. Datang Jibril berpakaian yang sama seperti Abu Bakar. Kata Nabi Muhammad, kenapa pakaianku sama seperti ini? Hari ini penduduk langit berpakaian yang sama seperti pakaian Abu Bakar. Sampaikan kepada Abu Bakar, Allah kirim salam. Masya Allah. 1 solat, 2 sedekah. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ketika pulang kerja dalam keadaan berpuasa, tambah sedikit ya, sedang puasa, lalu dia tanya, ya Fatimah, adakah yang mau kita makan ketika berbuka? Buka nanti surah Al-Insan. Wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Ini dia sebagai kalimat terakhir ucapan penduduk surga di bumi. Tapi amalnya dulu, solat, sedekah. Mereka memberi makan dengan harta yang paling mereka cintai, makanan yang paling mereka sukai. Apa mereka yang paling disukai manusia? Bukan daging, bukan ayam, bukan ikan, bukan telur, bukan gandum. Makanan yang paling disukai manusia ketika dia lapar, dia perlu makan. Itulah yang paling disukai. Ketemu nasi pakai garam aja enak tuh Pak. Di saat dia lapar, ada orang lebih lapar, dikasihkannya makanannya sama itu. Wah, itu ya turun ayat tuh. Dia tanya, ada yang nak kita makan nanti Fatimah? Ada bang, apa ini ya? Gandum satu canting, satu tekong. Ya udah nanti untuk berbuka. Tiba-tiba datang orang miskin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka pintu, ya Tuhan sedekahlah, kami dah 3 hari tak makan. Kata Sayyidina Ali, kasih aja lah makan yang tadi itu. Dan kita mau makan apa? Kata Fatimah, Allah kaya, bahasanya gitulah Pak. Kasih, terus dia ambil duduk, dia sholat 2 rakaat, nangis kata Fatimah, ya suamiku kenapa kau nangis? Apakah karena kita tak ada makanan? Bukan itu yang kutangisi. Yang kutangisi kenapa orang miskin itu melaporkan miskinnya kepada kita sebelum kita tahu duluan tentang kemiskinannya. Itu yang ditangisinya Pak. Kenapa dia melaporkan miskinnya duluan ketimbang kita tahu? Macam mana kita di hadapan Allah? Pergi dia selesai sholat, pergi dia ke mesin gandum di Madinah. Ketika itu tak mesin gandum, diputarnya mesin gandum tuh keluar sebuah gandum. Akhirnya berita itu sampai diketahui oleh penduduk Madinah Pak. Bawa gandum, bawa wadah, semua orang nampung. Hampir semua penduduk Madinah dapat gandum. Apa kata Ibnu Abbas? Ketika orang-orang semua sudah dapat gandum, Sayyidina Ali buka mesin penutup gandum itu. Kalau kita kan mesin LR tuh kan, ada tempat masukkannya, dibuka ya Pak. Maka berhentilah gandum mengalir. Apa kata Ibnu Abbas? Kalaulah Sayyidina Ali ketika itu tidak buka tempat masukkan, penutup tempat memasukkan gandum itu, aku percaya gandum itu akan mengalir sampai hari kiamat seperti air Zam-Zam mengalir depan Ka'bah. Sebab sedekah. Ada kita sedekah Pak? Kalau saya belum lagi.
Kalau saat lapar kita perlu makan, datang orang lapar, awak bagi 2 ya, kata awak. Lauknya untuk saya, awak tuh nasi jajo. Itu dah mending itu Pak daripada aku lapar nih kan. Dahsyat Pak, ini luar biasa. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, salat sedekah ini amalan penduduk surga Pak di bumi. Lalu apa ucapan penduduk surga? Ucapan penduduk surga di bumi itu adalah ucapan syukur. Tak pernah memaki, tak pernah mencaci, semuanya senang. Kalimat yang keluar dari lisannya hanya alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah rabbil alamin. Bahkan kena musibah pun dia katakan inna lillahi wa inna raji'un. Lalu dia kata alhamdulillah rabbil alamin. Dia tanya sama Allah Ta'ala, wahai malaikat Jibril, apa yang diucapkan oleh hambaku? Apa yang ditimpa? Dia tertimpa musibah, anaknya meninggal dunia. Ya Allah, apa yang dia ucapkan? Dia ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu apa dia ucap? Alhamdulillah. Kata Allah, buatkan pintu surga untuk dia. Kasih nama pintu itu Baitul Hamdi. Setiap orang ucapkan alhamdulillah, Allah jawab hamiduni abdi, hambaku memujiku. Itu dahsyat Pak. Dan kalimat itu akan kita ulang-ulang terus di dalam surga. Surah Yunus ayat 10. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Doa-doa mereka di dalam surga, maha suci Engkau ya Allah, segala puji bagimu. Dan setiap bertemu dengan sesama penduduk surga, ucapannya salam. Nah ini tahu nih, sesama manusia ucapan penduduk surga tuh assalamualaikum, apa kabar Pak Mir? Nah itu dah cerita Pak, assalamualaikum. Tapi kalau halo bro, geng, enggak. Penduduk surga itu ucapannya salam, yang kedua ucapannya syukur. Satu salam, yang kedua syukur. Salam kan wa tahyatuhum fiha salam, dari setiap ucapan akhirnya dia katakan alhamdulillah rabbul alamin. Nanti di surga kita kumpul, Pak Amir, Pak Ketua, Pak Haji, apa? Untunglah dulu kita sama-sama ya. Makasih Pak ya, Bapak dah ajak kami. Kita saling memuji penduduk surga. Ujung-ujungnya alhamdulillah. Tapi penduduk neraka mereka akan saling caci mencaci. Kau dulu ngajak aku buat maksiat, apa kau mau ikut? Saling marah deh Pak. Kau dulu ngajak aku maling, kau dulu ngajak aku maksiat, kau dulu ngajak aku menggibah. Kan aku ngajak, apa kau mau ikut? Katanya satu, kau ngajak, apa kau mau ikut? Ini berarti gara-gara iblis lah yang buat kita protes sama iblis. Kata iblis, aku tak ada ngajak kalian, aku cuma bisik-bisik aja, ngapa kalian mau ikut? Wah, itu penduduk neraka Pak. Jadi kalau penduduk neraka di dunia ini mulailah bersikut-sikut, caci maki, salah menyalahkan. Tapi kalau penduduk akhirat, penduduk surga di dunia, puji memuji, saling tolong menolong, ucapan pertemuannya adalah salam, dan ucapan terbaik doanya adalah alhamdulillah rabbil alamin. Empatnya aja lah karakter. Satu, solat maktubah sempurnakan dengan solat sunatnya. Kemudian zakatnya disempurnakan dengan infaknya. Kemudian ucapan mereka kepada sesamanya, ucapan salam penuh penghormatan. Dan ucapan akhir dari apapun, dia senantiasa bersyukur, alhamdulillah rabbil alamin. Kira-kira Bapak Ibu kita masuk nak penduduk surga yang ini? Udah masuk lah Pak? Insya Allah. Udah ada karakter tuh, tinggal memperbanyak aja lagi. Jadi banyak-banyaklah ucap alhamdulillah, alhamdulillah. Bahkan kata Nabi, afdalu doa alhamdulillah. Sebaik-baiknya doa adalah alhamdulillah. Sebaik-baik ucapan penghormatan kepada saudara kita adalah salam. Jadi lisan salam dan tahmid, kemudian perbuatan badan kita solat dan sedekah. Sedekah terbaik adalah makanan. Jadi mana kita makan malam ini Pak? Makan di rumah masing-masing, insyaallah. Sedekah suami dengan istri, sedekah istri kepada suami, sudah memasakkan dan saling berbagi. Insyaallah rumah kita rumah ahlul jannah. Amin rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.